Ya, apakah dia memang ini ya sepadan, sama-sama punya visi untuk kayak tadi kan kalau kayak Kak Carlo sama-sama pelayanan gitu ya. Itu juga salah satu sudah melewati kriteria itu berarti ya Pak. Iya, memang itu kan baru tahap pertama tadi kan. Iya. Ya, tahap keduanya kan ketemu. Iya. Nah, kan ketiganya lebih jelas lagi gitu kan. Pelayanannya betul pelayanan apa enggak gitu. Atau cuma Atau sekali. foto ya kan. Bisa juga branding doang kan. Tapi perlu juga dilihat ini ya, karena ini mencari pasangan ini tidak semudah yang kita pikirkan juga. Kadang-kadang kita udah tertarik wajahnya dulu gitu ya, bodinya gitu kan. Padahal kita nggak tahu tuh seluk-beluknya seperti apa gitu ya. Ada dalam satu studi tuh kalau cari pasangan lihat pohon keluarga gitu. Iya Apa dong. tuh Pak? Pohon keluarga gimana maksudnya? Nah, Penasaran ya jadi Kevin. ini tahap pengenalannya kan. Iya. Jadi kakeknya siapa, neneknya siapa, mamanya siapa gitu ya, sampai ke dianya gitu kan. Wow. Jangan nanti gitu ya, jangan salah gitu ya. Tiba-tiba udah jadian kan semua akan berubah kan. Iya. Terus kok dia nggak seperti yang saya rasa selama ini gitu ya. Saya lihat ternyata dia galak banget. Gitu. Nah, kita nggak tahu kalau dia punya riwayat apa pohon keluarga, ya kakek neneknya apa gitu ya, atau dia seorang yang mudah tersinggung, macam-macam lah. Nah gitu. Jadi memang harus ada tahap-tahapnya ya. Aplikasi ini hanya menjadi alat untuk mempertemukan, tetapi bukan untuk memastikan itu dia pasti. Oke. Jadi Tahap selanjutnya harus dilakukan jadi juga. cuman ini tuh tahap awal aja dipertemukan. Iya. Ya selanjutnya tetap kita yang harus Iya filter dong. sendiri Betul, ya kan. betul. Jangan gara-gara cantik aja langsung swipe right, Iya. swipe right ya kan. Ternyata tidak benar, ngajak yang aneh-aneh gitu kan. Bahkan jauhnya ya kalau sekarang itu ada yang namanya itu konseling tentang apakah dia check up kesehatan. Ada sampai seperti itu ya. Oh iya sebelum menikah sih itu ya lebih. Sekarang itu sedang diterapkan juga di beberapa gereja. Oh, jadi sebelum menikah wajib itu gitu. Cek kesehatan dong. Oh, Oke. Iya. Ya kan? Jangan sampai nanti nyesal juga. Ya. Ya, itu. Oke, berarti memang nggak bisa instan ya seinstan kalau ketemunya mah instan ya, tapi tetap aja prosesnya jangan terlalu terburu-buru gitu ya Pak ya. Betul. Kita harus lihat bibit bobotnya. Nah, kalau misal Kak Carlo nih, pas orang tuh udah tahu belum udah berpacar sekarang? Oke. Dari online dating. Oke. Jawabannya udah tahu. Oke. Nah, tapi emang prosesnya tuh tadi benar kata Kak Evi ya. Maksudnya bebet bobotnya kan semua sepadan atau enggak, kita harus tahu visinya seperti apa gitu. Nah, memang di dalam kita tahap cetan itu tuh yang 1 bulan, itu kita bener-bener deep talk. Deep talk. Kita bener-bener di situ fokusnya saling mengenal. Kayak tadi pohon keluarganya gimana, dari keluarga seperti apa gitu kan. Itu juga kita dibahas deep talk. Masalah yang dialami dalam pekerjaan seperti apa gitu kan. Cara kita menyelesaikan masalah seperti apa gitu kan, dari pihak perempuannya, dari pihak lakinya juga sama gitu kan. Nah, dari pihak perempuannya pun ini mungkin bisa dicontoh kali ya teman-teman. Iya. Luar biasa yang pacarnya Kak Carlo. Dia mau terbuka sama orang tuanya gitu. Jadi dia bukan tipe yang tertutup sama orang tuanya. Jadi apa yang sudah aku kenalin nih, aku ceritain gimana aku gitu kan ke dia gitu. Nah, dia pun terbuka sama orang tuanya gitu kan. Diceritain juga gimana cara aku. Nah, jadi dia untuk ikut melibatkan orang tuanya dalam dia mengambil pasangan ini, ngambil kayak milih aku gitu sebagai pacarnya gitu. Dia melibatkan orang tuanya. Gimana dia doa dulu gitu kan. Jadi ya tambah semangat dong ya. Iya. Semakin menggebu-gebu. Ya gitu. Ini dia nih yang gue Iya, emang bener nih. Makin nyata gitu. rohani. Sangat rohani. Dia doa dulu. Setelah chattingan itu pun ada waktu seminggu kita off chat. Oke. Kita off chat.
off chat bukan ghosting gitu. Bukan ghosting, ya. off chat. Dia udah ngasih tahu di awal kayak dia mau ya, ngomongnya katanya kita coba puasa dulu katanya gitu. Puasa chat dulu, ngomongnya gitu, puasa chat. Puasa Deg-degan chat. nggak tuh awalnya? Deg-degan, kayak aduh. Lanjut apa? Apalagi dari pihak perempuannya udah ngomong kan, kalau emang nanti akhirnya temenan maaf katanya nggak apa-apa kan, katanya gitu kan udah sedih juga ya. Deg-degan. Ya udah akhirnya kita off chat gitu kan kurang lebih 1 minggu gitu. Dia katanya memantapkan dulu gitu kayak dia doa dulu, tanya orang tuanya gimana, apakah ini bisa dilanjutin atau enggak gitu kan. Ya puji Tuhan pada akhirnya setelah kita melewati tahap off chat itu gitu ya. Ya puji Tuhan dia chat, dia mau mulai teleponan tuh di situ awal chattingnya naik level ke teleponan gitu kan. Next level ya. Ya setelah itu teleponan kita ngobrol lebih dalam gitu kan, lebih dalam yang sebelumnya mungkin belum ngomongin terlalu detail terkait dengan keluarga besarnya. Nah kita mulai ngomongin itu gitu. Jadi saling mengenal lagi keluarganya. Dan pada akhirnya tadi kita ketemu gitu. Pergandengan tangan. Oh iya. Mau nyebrang apa? Tapi emang sebulan tuh berarti padat banget pembicaraannya. Padat. Udah kayak maksudnya langsung berbobot, bukan yang kayak basa-basi yang gak jelas gitu. Serius lah. Gitu Kevin. Jadi kalau ada cewek kira-kira kayak langsung aja, kakek kamu siapa? Ya mungkin gak selangsung itu. Itu ya langsung, ini apaan nih orang? Tapi aku pernah loh Pak, lagi deket sama cowok gitu langsung ditanya detail tentang keluarga. Oh, iya. Aku sih mikirnya positif kayak bapak, oh berarti dia mau serius. Iya gitu kan. Tapi nggak tahu sih itu ke depannya. Berarti emang dari jawaban ceweknya juga udah menunjukkan keseriusan ya Pak. Maksudnya kalau dengar dari cerita Kak Carlo, kalau emang ceweknya main-main mah kayaknya nggak ditanggepin lah. Betul. Kalau obrolan yang seserius Nggak itu. sampai offset gitu ya. Iya. Mungkin dia puasa tuh seminggu ya. Jadi Telepon sekarang pacarnya Kak Carlo. Boleh. Iya kan? Iya. Ada adanya nih. Adanya di sini. Oke. Kalau Kevin. Iya. Kalau Kevin kan mungkin belum terjun ke dunia dating online ya. Bener. Tapi pernah pacaran. Pernah, kalau pacaran tuh pernah. Tapi ya pacaran kenal pertama langsung ketemu gitu, nggak langsung dari dating apps gitu. Nggak pernah. Tapi udah mengikuti langkah-langkah yang Pak Epi kasih tahu tadi gak? Iya, pastinya buat nyari calon pacar, aku nyarinya emang seagama ataupun yang seiman dulu. Di luar kayak beda agama itu pasti kayak enggak Langsung dulu deh, skip besar. langsung skip, enggak, langsung cancel, langsung nggak jadi kayak gitu pastinya. Pokoknya walaupun semuanya checklist, tapi kalau agamanya udah beda, Iya, kayak skip mikir besar. ulang kayak nggak deh gak usah nggak dipikirin jadi, ulang kayak sih ya gitu. Pak, langsung Iya, aja di langsung aja. blacklist. Maksudnya kayak pasti kan zaman punya kayak momen-momen kayak nggak mikirin agama gitu dong, Oh, kayak iya, mikirin fisik dulu, main-main aja. iya buat main-main. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya juga apa ya pendewasaan pada diri aku juga pastinya harus nyari yang seagama nih, baru nanti apakah cocok dari sifat-sifatnya kayak gitu pasti. Sepertinya Kevin berhati-hati sekali untuk Iya. Puji Tuhan. Iya, dia kayaknya Puji Tuhan. harus perhatikan betul gitu Iya. suasana hati dia, apakah emang aku udah butuh Betul, gitu kan. Kayak biasanya kalau cowok kan kayaknya kesepian dikit kayak nggak tahu sih. Banyak yang seperti itu, nggak semua, ya kan. Berarti ini tadi yang tadi Pak Epi kasih tahu bukan cuma berlaku untuk perkenalan di online dating doang ya, tapi Iya. di ketika kita ketemu orang langsung pun ya seperti itu ya. Karena saya Dijodohkan pun ya Karena sebenarnya. saya pernah kayak gitu, udah ketemu langsung kena tipu lagi. Wow. Jadi kayak So sedih sad. gitu kan. Kasihan Kayak dia. tiba-tiba udah punya Sabar, cewek, sabar. dia bilangnya jomblo kayak sedih gitu kan. Jadi emang kita bisa meniru Kevin yang lebih berhati-hati ya kan? Berhati-hati sama belum ketemu emang agak beda tipis ya. Beda tipis ya. Ya memang menemukan pasangan ini nggak mudah ya. Benar. Ya, nggak mudah. Tetapi kita juga jangan terlalu takut ya. Oke. Karena selalu saya mau punya pandangan seperti ini, pengalaman juga. Kadang-kadang kan kita melihat parasnya, ya kan? Karena selalu itu ukuran mata ya. Iya betul. Iya. Tapi belum tentu dia yang Tuhan izinkan menjadi teman kita untuk berjalan sepanjang hidup, Oke. ya kan? Ya.
dia biasa-biasa, bisa saja itu dia yang Tuhan kirim. Maka memang perlu pergumulan juga untuk itu. Ya. Di antara 1, 2, 3 orang, kita harus gumuli juga apakah siapa Tuhan. Jadi benar-benar memang kita tidak melihat parasnya dulu nih. Tapi apa yang Tuhan mau. Karena ada proses panjang yang harus kita jalani bersama setelah itu kan. Ya kan. Tidak selalu bahagia memang. Iya. Ya, namanya hidup kan, bahagia itu nggak mungkin ada 100% terus bahagia, nggak mungkin. Jenuh nanti, membosankan. Selalu ada grafik naik turun. Nah, di situ kita akan menikmatinya dengan pasangan yang memang benar-benar dari Tuhan juga. Ya, kalau saya punya pengalaman tuh, setelah saya ambil keputusan, gitu kan, sebelum ambil keputusan itu pergumulannya panjang sekali. Doa juga, Tuhan, siapa di antara nih gitu ya. Banyak tuh pilihannya. Waktu itu banyak juga ya. Emang populer ya Pak Happy. Percaya sih. Bingung juga, aduh Tuhan, siapa di antara mereka. Dan saya coba menutup mata saya, telinga saya, tidak melihat parasnya. Tapi saya mau pengen apa yang Tuhan mau saja. Karena saya berpikir nanti dalam perjalanan ini nggak semudah yang kita bayangkan kan. Jadi minimal kalau dari Tuhan, pasti kita juga mampu melewati bersama dengan Dia, ya kan? Gitu kan? Nah, sampai satu titik saya lagi jalan ke kantor waktu itu, saya doa di jalan tuh sama, siapa Tuhan? Wajah yang sering Tuhan kirim ini tuh di pikiran saya gitu ya. Betul apa tidak? Kalau tidak, jauhkan dia dari pikiran saya. Kalau dia, Tuhan lanjutkan. Dan akhirnya saya ambil keputusan dia gitu. Oh ya, di antara yang lain wajahnya biasa-biasa saja. Tetapi itu yang Tuhan izinkan untuk saya bisa menjadi teman hidup ya. Nah, seperti itu. Oke, berarti penting juga digumulin ya Pak? Digumuli ya, perlu ya. Sangat perlu sekali. Tapi keren deh pacarnya Kak Carlo tadi. Sampai kayak digumuli dan ngajak orang tua terlibat ya Pak ya. Berarti ya peduli juga dengan keluarganya, gak mikirin diri sendiri. Dia serius ya di tahap itu ya. Dia serius bahwa dia senang, dia terbuka, dan juga dia mau melibatkan orang tua. Artinya bahwa ayo serius lebih lanjut lagi. Iya, kalau anak siap-siap muda. saja. Oh no. Aku sih lihatnya tahun depan banyak tanggal cantik. Aku kasih tahu nggak? Iya, jadi digumuli benar-benar gitu ya. Dan udah sampai di tahap, berarti dia nggak egois gitu ya Pak. Betul. Dia mikirin keluarganya. Dia terbuka ya untuk hal itu ya. Dalam menentukan pilihan ini. Terbuka. Bukan secara emosi sesaat ya, tapi dia memikirkan jauh. Betul. Banyak yang dipertimbangkan lah sama dia, terus dia kasih tahu orang tuanya juga. Betul. Tapi ya udah. Tapi hal yang paling membahagiakan adalah pertimbangannya banyak tapi kakak tetap lanjut. Berarti kakak oke banget nih. Puji Tuhan. Mantap. Keren. Ayo semangat Kevin. Semangat terus. Iya, bisa banget kita tiru ya. Tapi saya nih punya salah satu doa yang paling manjur gitu. Saya ngerasa kalau saya doa kayak gini, Tuhan tuh cepet banget jawabnya. Saya tuh beberapa kali ya jalan sama cowok. Setelah itu pasti saya berdoa sama Tuhan kan Pak. Tuhan, kalau dia jodoh aku, lancarkan. Kalau bukan, tolong jauhkan. Dan rata-rata besok atau minggu depannya langsung hilang gitu. Terus kayak doa yang tulus memang begitu. Iya, tapi kayak berarti bukan jodohnya ya. Tapi kayak sedih kayak atau gitu, jangan sekarang dan aku terakhir lagi deket sama cowok kan. Aku sampai takut doanya gitu ya? Karena aku ngeliat cowok ini kayaknya kehilangan ya. Iya, aku masih di tahap kayaknya nih cowok perfect, kayak maksudnya sesuai dengan kriteria aku gitu kan, anak Tuhan segala macam. Yang itu bukannya? Bukan. Yang mana itu? Yang pemain musik. Oh, bukan. Bukan. Pokoknya ada lah gitu kan. Sampai takut doanya gitu kan Pak. Gitu ya. Iya. Saya lagi mengumpulkan keberanian. Cuman nggak usah takut hilang. Kayaknya lebih enak hilang di awal sih daripada hilang di akhir. Betul. Nice. Woi, kata-katanya. Berarti kita tutup dalam doa Pak ya. Mempertahankan sesuatu yang bukan milik kan tidak ada artinya, buang-buang waktu dan energi ya. Iya sih, kalau masih sebentar Lebih paling sakitnya udah kayak masih kegores lah gitu ya. Tapi kalau udah lama udah harus diamputasi gitu.
Ya, ini menjadi kekuatan juga untuk saya. Terima kasih Pak Evi. Iya. Tapi emang penting ya doa kayak gitu juga ya Pak ya. Memang harus digumuli karena ini bicara tentang pasangan ya, ya kan. Udah digumuli pun selalu ada perjalanan yang harus kita jalani gitu ya. Apalagi nggak digumuli. Oh iya. Ya kan. Nah di dalam pergumulan itu kan ada komitmen kita, keseriusan kita. Artinya kita siap menghadapi apapun depan. Kadang-kadang ada orang gini, lebih baik tadi gini kan, nyesal. Saya pikir kita sebagai laki-laki atau sebagai anak Tuhan, sebagai anak wanita juga anak Tuhan gitu ya. Kalau sudah ambil keputusan, itu keputusan yang memang digumuli bersama dengan Tuhan. Sehingga tidak ada rasa penyesalan ke depan. Iya dong. Betul. Karena kita bukan untuk membangun satu rumah tangga yang kita coba pasang, bongkar pasang maksud saya. Tapi untuk mau menjalaninya bersama-sama kan. Seterusnya. Ya seperti itulah. Pasti bisa lah. Luar biasa. Mungkin kita sudah sampai di detik-detik terakhir gitu ya. Sebelum program ini berakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin dari closing statement dari masing-masing narasumber sekarang ya. Mungkin dari Kevin dulu kali yang paling muda. Kalau aku sih ya semoga emang Tuhan pastinya sih selalu membimbing kita di kehidupan keseharian kita dalam, terutama emang topiknya lagi mencari pasangan, kan aku juga pas nih lagi ada keinginan pastinya buat mencari pasangan, pastinya juga mempunyai keinginan dan kepercayaan juga buat mencari pasangan yang emang sesuai dengan Tuhan berikan gitu. Kayak gitu sih kalau aku. Oke, semoga segera menemukannya ya Kevin ya. Amin. Masih muda kan? Amin. Masih umur 21. Wah. Tuhan sediakan yang terbaik. Amin. Oke, untuk Kak Carlo mungkin. Sebenarnya jangan takut sih ya, jangan takut, tapi tetap harus berhati-hati gitu dalam mencari pasangan. Benar kata Pak Evi, dating apps itu cuma media doang, media untuk kita mencari pasangan. Tapi untuk selanjutnya itu diserahkan ke masing-masing pribadinya gitu kan. Kita cari tahu bibit bobotnya ya kan. Terus jangan lupa yang paling penting itu libati Tuhan sih di setiap kita mencari pasangan. Gitu. Dan untuk Kevin jangan takut untuk mencoba dating apps. Siapa tahu jawaban Tuhan di situ. Boleh dong. Dia ada ini nggak sih kode referral gitu? Nggak ada. Siapa tahu ada kode referral lumayan ya kan. Kita cantumin dulu. Siapa tahu ya kan. Oke, terima kasih. Libatin Tuhan dalam segala perkara, khususnya apalagi mencari teman hidup ya kan. Oke. Nah, terakhir Bapak Pendeta Epi. Setiap kita tak perlu takut bahwa kita tidak akan mendapatkan pasangan. Ya kan? Yang pasti Tuhan sudah sediakan. Ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa Tuhan punya cara untuk mempertemukan kita. Asalkan kita terbuka. Oke kan? Jangan menutup diri gitu ya. Ya. Tapi juga jangan terlalu terburu-buru. Selalu bergumul dan andalkan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Gitu ya. Dan ketiga, jangan lihat parasnya. Karena memang kesukaan daging kita lihat yang cantik-cantik ya. Tapi apakah itu yang Tuhan inginkan menjadi pasangan kita? Nah, itu kita harus temukan juga melalui pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Dan saya pikir, saya punya pandangan begini. Kalau itu yang Tuhan beri, maka kita akan mampu menjalani pernikahan ke depan bersama-sama tanpa menggerutu. Masalah pergumulan pasti ada, tapi kita mampu mengolahnya menjadi sesuatu yang indah untuk bisa lebih erat hubungannya. Luar biasa, terima kasih terima kasih Kevin, terima kasih Carlo untuk kebersamaannya hari ini. Nah, seperti biasa sih, kita kan setiap episode ada tebak-tebak lagu ya. Selingan aja. Di belakang sana sudah ada Kak Yonas yang bermain gitar. Peraturannya berubah lagi nggak nih? Gimana nih Kak? Peraturan kayaknya. Nggak ada peraturan ya masih di sini. Itu yang punya aturan. Oke. Tebak lagu rohani gitu sih. Nanti Kak Yonas ngojreng, kita tebak.
Semoga kita bisa langsung. Jujur sih udah 4 episode gak pernah langsung ketebak sih. Suka lupa judul atau lagunya. Enggak, kadang juga ini apa gitu. Pemusiknya juga bingung apa. apa. Bukan judul, yang penting tahu aja lagunya gitu. Tahu lah. Iya, bukan tebak judul ya. Tebak lagu. Oke. Kak Yonas gak mau masuk frame. Gak bisa. Oke, lagu pertama. 2 lagu ya. Oke. Aku tahu. Di saat badai. Iya. Luar biasa ya. Di saat badai Ku akan terbang bersamamu sampai raja atas semesta. Ku tenang sepanjang kau alatku. Ini prestasi sih. Finally, Luar pecah biasa. telur. refnya. Ini refnya ya. Berserah. Berserah kepada gitu. Pasang nebak gitu. Rancangan. Aduh. Sesuai tema. Panggilan. Ayo, yang pelayanan ayo, bisa ya. Setia. Dua-dua kata, Kak. Hah? Dua-dua kata. Ini aja deh. Ganti. Kini aku berserah. Kini aku berserah. Tiada yang mustahil bagimu. bersama Dan selalu percaya. Kini aku berserah pada rancanganmu. Aku gak hafal liriknya, tapi tahu lagunya. Ya gini aja. Mengikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ya, pokoknya kita percaya sama rancangan Allah, itu aja. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Epi, Sama-sama. Kevin, Kak Carlo, dan terima kasih sahabat Yaski TV semua sudah menemani obrolan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk saksikan curhatseru.com di episode-episode berikutnya. Bye bye, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Kini aku bersayap, Tiada yang mustahil bagimu. bukan setia. Bukan setia